Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rusman Nuryadin, Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pendahuluan dari materi yang berjudul Penelitian dan Analisis Hukum Tingkat Lanjut Strategi Mutakhir dalam Penelitian dan Analisis Hukum Pengawasan Pemilu dalam program Bawaslu Membelajarkan. Tema ini menjadi sangat penting dan aktual di tengah dinamika demokrasi saat ini, di mana pengawasan pemilu menjadi tidak hanya membutuhkan ketelitian normatif, tetapi juga pendekatan strategis berbasis penelitian hukum yang adaptif, kritis, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, peran Bawaslu Membelajarkan menjadi salah satu instrumen edukatif yang tidak hanya meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, tetapi juga mendorong lahirnya paradigma baru dalam analisis hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Melalui pendahuluan ini saya akan menguraikan bagaimana strategi mutakhir dalam penelitian dan analisis hukum yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengawasan pemilu, serta bagaimana pendekatan tersebut mampu memperkuat integritas, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Ada 7 latar belakang mengapa penelitian dan analisis hukum tingkat lanjut perlu dipelajari oleh pengawas pemilu. Pertama, pemilu adalah pilar utama demokrasi yang bergantung pada integritas dan penegakan hukum yang adil. Kedua, kompleksitas regulasi meningkat akibat dinamika politik, aturan tumpang tindih, dan sengketa yang rumit. Ketiga, teknologi memunculkan pelanggaran baru di ruang cyber, misalnya disinformasi, kampanye hitam, politik uang digital. Keempat, pengawas dan praktisi hukum dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menguasai analisis dan penelitian hukum. Kelima, kemampuan menganalisis argumen hukum menjadi kunci efektivitas pengawasan. Keenam, strategi penelitian hukum mutakhir penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu tujuan akhir dari penelitian dan analisis hukum tingkat lanjut adalah memastikan pemilu berjalan sesuai azas luber jurdil. Selanjutnya, materi penelitian dan analisis hukum tingkat lanjut ini terbagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan fondasi penelitian hukum lanjutan dengan pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Rohani. Yang kedua, teknik penelusuran hukum digital dan non-digital yang akan disampaikan oleh rekan saya Imam Maskur. Selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan metodologi analisis hukum yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Farid Wajedi. Dan yang terakhir, yang keempat, pembahasan tentang penyusunan produk analisis hukum yang akan disampaikan oleh saudara Prayogi. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan utama yang disampaikan oleh rekan-rekan anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Kepada beliau yang bertugas kami persilahkan. Baik, sahabat Bawaslu, sekarang kita bahas fondasi penelitian hukum lanjutan dalam pengawasan pemilu. Ilmu hukum memiliki 2 wajah yang saling melengkapi, yakni segi normatif atau dasolen dan segi empiris atau dasen. Sahabat Bawaslu, penelitian hukum normatif atau doktrinal memiliki karakteristik penelitian kepustakaan atau library research yang mengkaji hukum sebagai bangunan norma, kaidah, azas, dan peraturan tertulis law in books. Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis memiliki karakteristik penelitian lapangan, field research, yang mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial atau law in action. Tujuan daripada penelitian hukum normatif, sahabat Bawaslu, yaitu untuk menemukan solusi atas isu hukum seperti semisal kekosongan hukum, contoh penggunaan IA, artificial intelligence, dalam kampanye dan lain sebagainya. Yang kedua, kekaburan norma, contoh adanya penafsiran yang berbeda antar stakeholder terkait pelanggaran TSM. Selanjutnya yaitu konflik norma, adanya pertentangan antara PKPU ataupun Perbawaslu terkait dengan undang-undang pemilu. Sedangkan tujuan hukum empiris yaitu untuk melakukan evaluasi implementasi
semisal efektivitas larangan politik uang di masyarakat. Apakah dengan adanya larangan politik uang, jual beli suara di masyarakat masih marak atau berkurang? Selanjutnya, analisis faktor sosial, semisal penyebab rendahnya partisipasi pemilih atau maraknya disinformasi atau penyebaran berita bohong. Dan yang ketiga yaitu pengukuran kepatuhan, semisal verifikasi lapangan terhadap laporan dana kampanye, apakah masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sahabat Bawaslu, bagi pengawas pemilu, metode apa yang paling efektif dalam tugasnya? Jawabnya adalah sinergi metodologi, kunci pengawasan komprehensif. Pengawasan efektif lahir dari integrasi sinergi antara pendekatan normatif dan empiris. Karena pengawasan normatif murni berisiko akan buta terhadap realitas sosial dan modus pelanggaran baru. Sedangkan temuan empiris tanpa analisis normatif maka akan lemah dalam argumentasi hukum yang saat dituangkan dalam putusan maupun rekomendasi. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan di Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. TAP MPR, 3. Undang-undang atau Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Perda provinsi, 7. Perda kabupaten, dan 8 adalah regulasi-regulasi dari lembaga terkait seperti Permen, PKPU maupun Perbawaslu. Akan tetapi, sahabat Bawaslu, harus selalu diingat bahwa di negara kita Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sehingga Bawaslu dapat menggunakan Pancasila sebagai landasan argumentasi bila tindakan atau peraturan dalam pemilu tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental Pancasila. Hal ini mengangkat argumentasi bahwa Bawaslu dari level legal formal ke level filosofis konstitusional yang lebih tinggi. Oke sahabat Bawaslu, untuk melakukan analisis hukum yang sistematis, pengawas pemilu harus mengetahui dan mampu mengklasifikasikan sumber-sumber hukum yang akan digunakan. Sumber-sumber hukum ini antara lain sumber hukum atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sahabat Bawaslu, kunci dari analisis yang tajam terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum yang strategis dari tumpukan fakta, lalu membedahnya menggunakan kerangka penalaran yang logis dan sistematis. Salah satu metode yang mungkin bisa digunakan yaitu metode IRAK. Isu, identifikasi pertanyaan hukum utama; rule, inventarisir aturan hukum yang jurisprudensi yang relevan; dan application, analisis aplikasi aturan pada fakta dari berbagai perspektif; dan conclusion, kesimpulan hukum yang selaras dengan amar putusan. Sahabat Bawaslu, kemampuan analisis hukum tingkat lanjut mentransformasi peran pengawas pemilu dari sekedar polisi pemilu menjadi penjaga konstitusionalitas pemilu. Demikian fondasi penelitian hukum lanjutan dalam pengawasan pemilu. Selanjutnya materi akan disampaikan narasumber lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kali ini kita masuk pada materi tentang teknik penelusuran sumber hukum digital dan non-digital. Kemampuan menelusuri sumber hukum melalui media digital maupun konvensional merupakan ketetapan fundamental bagi setiap pengawas pemilu dalam membangun analisis hukum yang kredibel dan akuntabel. Di tengah meningkatnya kompleksitas regulasi dan dinamika politik, penguasaan atas sumber hukum primer yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan, jurisprudensi hingga lembaga negara menjadi kunci efektivitas pengawasan untuk memastikan setiap keputusan didasarkan pada landasan hukum yang sah dan mengikat. Keterampilan mencari data secara manual tetap krusial guna menjamin validitas dan verifikasi mendalam. Sementara
Metode digital seperti pemanfaatan sistem JDIH memberikan kecepatan akses terhadap informasi hukum yang mutakhir. Sinergi antara kedua teknik penelusuran ini memberdayakan Bawaslu untuk menghasilkan argumen hukum yang kokoh, memecahkan masalah kekaburan norma, serta menjaga kualitas demokrasi melalui penegakan hukum yang adil. Bahan hukum di dalam penelitian hukum terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, ini adalah bahan hukum primer bersifat pokok dan mengikat. Ini meliputi peraturan perundang-undangan beserta risalah penyusunannya dan putusan peradilan. Kedua, bahan hukum sekunder. Ini yang bersifat penjelas seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier. Ini sebagai pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi. Semua sumber hukum tersebut mendapatkan akses dalam bentuk digital maupun non-digital. Masuk pada metode penelusuran sumber hukum primer. Ini yang pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat diakses pada lembaga mana yang berwenang mengundangkannya. Misalnya, undang-undang oleh DPR dan atau Presiden. Peraturan lembaga oleh lembaga yang mengundangkannya, seperti misalnya peraturan Bawaslu oleh lembaga Bawaslu sebagai lembaga yang menerbitkannya. Secara digital, peraturan perundang-undangan ini dapat diakses pada laman JDIH nasional atau JDIH lembaga pengundang. JDIH sebagai pusat informasi hukum digital adalah sistem terpadu untuk pendayagunaan dokumen hukum secara berkesinambungan. Bawaslu mengembangkan JDIH yang terintegrasi dengan JDIH nasional untuk memudahkan akses publik terhadap regulasi terkait pemilu. Jenis dokumen yang dapat diakses meliputi produk hukum internal seperti Perbawaslu, surat edaran, keputusan Ketua Bawaslu, dan keputusan penanganan pelanggaran. Untuk mencari pada portal diperlukan kata kunci, waktu diundangkan atau kategori untuk membantu menemukan peraturan yang diinginkan. Kedua, putusan peradilan atau jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara serupa ketika peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengatur secara tegas. Dalam pengawasan pemilu, jurisprudensi sangat penting karena membantu menafsirkan norma yang masih bersifat umum agar diterapkan secara konkret. Jurisprudensi sebagai bahan hukum ini dapat dicari dan diakses secara digital pada direktori putusan Mahkamah Agung sesuai laman website putusan3.mahkamahAgung.go.id untuk putusan di wilayah peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Selain itu, direktori putusan Mahkamah Konstitusi di laman website mkri.id yang spesifik menangani dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk pemilihan legislatif dan presiden serta perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, penelusuran sumber hukum sekunder. Doktrin adalah pendapat ilmiah para ahli hukum yang dituangkan dalam buku atau jurnal dan diakui secara luas dalam komunitas hukum. Doktrin memberikan kerangka teoritis, argumentasi rasional, serta penafsiran mendalam terhadap norma hukum dan sering dijadikan rujukan hakim dalam pertimbangan putusan untuk memperkuat dasar teoritisnya. Doktrin dapat diperoleh dari penelusuran secara digital melalui laman Google Scholar sebagai mesin pencarian artikel, jurnal, esai, disertasi, dan buku. Atau bisa juga melalui Sinta dan Garuda sebagai direktori dan pusat indeksasi jurnal ilmiah terakreditasi di Indonesia. Atau juga melalui database komersial seperti hukumonline.com yang menyediakan koleksi peraturan, putusan, dan analisis hukum yang dipublikasikan secara independen. Dan yang terakhir, judul, kata kunci, tahun hukum diproduksi, dan jenis dokumen hukum menjadi alat penting untuk mencari sumber hukum secara digital setelah masuk pada laman-laman yang disebutkan di atas.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut dengan pemateri selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan metodologi analisis hukum. Metodologi analisis hukum ini merupakan salah satu indikator keberhasilan dari Bawaslu. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan, pengawas pemilu wajib memiliki kompetensi inti. Kompetensi inti yang wajib dimiliki oleh Bawaslu yaitu penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Hal ini merupakan suatu proses intelektual dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tidak jarang pengawas pemilu dihadapkan dengan norma hukum yang ambigu, multitafsir, atau kurang jelas. Ius curiae novit, artinya hakim dianggap mengetahui hukum, di mana hakim dilarang menolak suatu perkara karena alasan hukumnya tidak jelas. Bawaslu sebagai kuasa yudisial harus memiliki kemampuan interpretasi hukum yang mumpuni, seperti dalam memberikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada KPU. Pemahaman hukum yang mendalam dan komprehensif ini akan berdampak pada saran perbaikan dan rekomendasi yang sempurna. Dengan demikian, maka Bawaslu tidak hanya sebagai penjaga aturan, tapi telah menjelma menjadi penjaga keadilan pemilu atau yang disebut dengan the guardians of electoral justice. Kompetensi inilah yang nantinya akan menjawab kekosongan hukum yang mungkin muncul sehingga dapat dipastikan tercapainya tujuan hukum yang sempurna. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa metodologi analisis hukum ini memiliki satu tujuan. Ada tiga tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Tujuan yang pertama yaitu tujuan kognitif, yaitu pengetahuan hukum. Kemudian yang kedua, tujuan afektif, yaitu berupa sikap. Dan yang tujuan ketiga adalah tujuan psikomotorik atau keterampilan. Tujuan kognitif di mana peserta dapat melakukan suatu analisis, evaluasi, dan menciptakan ide baru terhadap suatu peraturan perundang-undangan menggunakan metode tafsir gramatikal yang sistematis dan historis, termasuk juga analisis perbandingan hukum yang dapat membedakan sumber hukum sekunder dan sumber hukum primer. Selanjutnya, tujuan afektif, suatu sikap di mana peserta dapat merespon dan menyadari bahwa aturan tidak selalu bersifat mutlak dan seringkali mengandung ambiguitas. Tujuan afektif ini menumbuhkan sikap profesional, teliti dalam menganalisis norma hukum, tidak bergantung pada satu bunyi pasal dan memandang satu norma dalam suatu sistem yang utuh. Kemudian tujuan psikomotorik berupa keterampilan, maka diharapkan peserta pengawas pemilu dapat mengurai makna harfiah dalam suatu frase dan kata kunci dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Selain itu diharapkan peserta mampu membangun argumentasi hukum yang koheren, menghubungkan satu pasal dengan pasal yang lainnya dalam suatu undang-undang yang sama atau dengan undang-undang yang berkaitan atau norma lain yang lebih tinggi. Dengan demikian, peserta dapat merekonstruksi maksud asli dari pembentuk undang-undang. Ada tiga tujuan dari penafsiran hukum. Yang pertama, menghilangkan ambiguitas teks peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, memastikan hukum diterapkan secara konsisten dalam berbagai kasus. Kemudian yang ketiga, menjaga keadilan dalam proses pemilu. Dengan penafsiran hukum yang baik, maka Bawaslu dapat menciptakan suatu kepastian hukum legal certainty bagi peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat luas. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, bahwa metode penafsiran hukum yang saya sampaikan tadi terdiri dari 5 penafsiran. Yang pertama, penafsiran gramatikal, kemudian yang kedua, penafsiran objektif, yang ketiga, penafsiran historis, yang keempat, penafsiran teologis atau sosiologis, kemudian yang kelima, penafsiran perbandingan hukum. Pertama, penafsiran gramatikal. Penafsiran ini merupakan metode interpretasi yang paling fundamental, yang fokusnya pada makna harfiah atau tekstual dari kata-kata yang digunakan dalam suatu norma hukum. Metode ini berupaya memahami maksud dari pembentuk undang-undang sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang, naskah undang-undang secara eksplisit. Kemudian yang kedua, penafsiran sistematis
ini merupakan pendekatan menafsirkan suatu aturan hukum dengan cara menghubungkan dengan peraturan hukum yang lainnya. Demikian sekilas paparan terkait dengan metodologi analisis hukum. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, tibalah saatnya pada materi terkait tentang teknik penyusunan produk analisis hukum. Kualitas analisis hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu merupakan cerminan langsung dari marwah wibawa sebuah lembaga. Dokumen seperti pendapat hukum, legal opinion, dan memorandum hukum, legal memorandum, merupakan instrumen yang vital menjadi fondasi bagi setiap tindakan strategis yang diambil oleh Bawaslu. Mulai dari penerbitan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum, penerusan laporan kepada Gakumdu, hingga menjadi dokumen pertimbangan krusial yang dalam sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Penyusunan produk analisis hukum tidak hanya harus benar secara yuridis, tetapi juga efektif dalam penyajiannya, argumen dalam isinya, dan persuasif dalam tujuannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan cara pandang sekedar membuat laporan menjadi menyusun argumen hukum yang kokoh. Ada dua produk analisis hukum yang digunakan oleh Bawaslu. Pertama legal opinion, dan yang kedua adalah legal memorandum. Kita masuk pada penjelasan terkait dengan legal opinion. Menurut Black's Law Dictionary, legal opinion adalah dokumen tertulis di mana secara seorang ahli hukum memberikan pemahamannya tentang hukum yang diterapkan pada serangkaian fakta yang diasumsikan. Tujuan utama adalah untuk memberikan kepastian mengenai situasi suatu isu menjadi dasar utama sebelum melakukan sebuah tindakan hukum atau legal action, dan seringkali bersifat eksternal dan persuasif. Selanjutnya terkait dengan legal memorandum. Legal memorandum adalah dokumen analisis internal yang bersifat objektif. Memo ini menyajikan analisis seimbang mengenai suatu masalah hukum kepada atasan atau kolega di dalam internal. Dalam hal ini memorandum lebih pada internal, sedangkan legal opinion lebih pada eksternal. Isi dari memorandum adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, resiko, dan berbagai kemungkinan hasil dari suatu kasus atau situasi hukum. Dengan kata lain, memo hukum adalah alat bantu strategis untuk pengambilan sebuah keputusan internal. Lalu kapan digunakannya? Pemilihan untuk penyusunan legal opinion atau memorandum hukum bukanlah sekedar pilihan format atau administratif, melainkan sebuah keputusan strategis yang memiliki implikasi signifikan, ada konsekuensi yang signifikan terhadap manajemen risiko hukum dan reputasi sebuah lembaga. Hal ini, nama baik lembaga akan menjadi pertaruhan yang sangat mahal. Legal memorandum berfungsi sebagai dapur atau laboratorium analisis hukum internal, sedangkan legal opinion berfungsi sebagai sikap publik Bawaslu terhadap suatu perkara yang sedang ditangani. Suatu contoh, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran yang kompleks dan menarik perhatian publik. Kemudian lembaga terburu-buru menyusun dan mempublikasikan sebuah legal opinion. Jika posisi hukum yang diambil ternyata rapuh, lemah, misalnya karena didasarkan pada bukti awal yang belum teruji atau interpretasi hukum yang terlalu sempit, sebuah LO, legal opinion yang sudah dipublikasikan akan sangat sulit untuk ditarik kembali dan dapat menjadi bumerang yang merusak kredibilitas lembaga, yaitu Bawaslu. Masuk pada bentuk anatomi dari legal opinion. Untuk legal opinion, anatominya dimulai dari surat yang resmi, judul yang spesifik, kasus posisi yang kronologis tanpa opini, isu hukum, dasar hukum, baru kemudian analisis, misalnya menggunakan pendekatan IREX, isu, rule, analisis, dan conclusion, diakhiri dengan rekomendasi. Sedangkan untuk legal memorandum, poin krusialnya adalah adanya analisis tandingan dan penilaian risiko. Secara lebih rinci, anatominya meliputi kepala memorandum, pernyataan yang diajukan, jawaban singkat, pernyataan fakta, kemudian diskusi, baru kemudian diambil sebuah kesimpulan. Dalam poin ini, menulis legal memorandum selayaknya menulis perdebatan pribadi, menanggapi suatu isu,
tertentu dengan memasukkan seluruh variabel yang mungkin muncul untuk diuji dan dinilai argumentasinya. Inilah hal yang penting yang perlu kami sampaikan, dan marilah kita ikuti untuk materi selanjutnya. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bersama-sama mempelajari materi pelatihan mulai dari bab 1 pendahuluan sampai bab 5 penutup, maka sampailah kita pada bagian akhir dari rangkaian pembelajaran ini. Seluruh materi yang telah disampaikan diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi juga dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam menjaga etika sebagai pengawas pemilu. Lebih dari itu, materi yang telah dipelajari diharapkan dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran sehingga tetap relevan dengan dinamika dan tantangan dalam pengawasan pemilu.